Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ridhofi. NIM saya 192400056. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS hadis tematik dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pilihlah 3 materi yang pernah kita pelajari selain materi presentator. Dan yang kedua, dari 3 materi tersebut jelaskan pelajaran yang bisa diambil dan bisa diterapkan untuk kehidupan nyata. Dan yang ketiga, paparkan 1 hadis yang saudara hafal. Dan untuk poin ketiga ini yang saya pahami adalah hadis yang berkaitan dengan ketiga materi yang saya ambil kali ini. Langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu tentang pemilihan 3 materi dan penjelasannya. Materi-materi yang saya pilih adalah yang pertama, mengucapkan salam kepada non-muslim, yang kedua, puasa dan sholat pada pertengahan bulan Sya'ban, dan yang ketiga, perpecahan umat. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas dan secara umum terkait ketiga materi ini, terkait sanad, matan maupun kesimpulan dari para ulama. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengucapkan salam kepada non-muslim. Dalam segi riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat seperti Abu Hurairah, terus ada Jamil ibnu Basra al-Ghifari, terus ada Ali bin Abi Thalib, terus ada Umar bin Khattab al-Adwi. Dan hadis-hadis ini pun tercantum dalam beberapa kitab-kitab induk seperti Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Al-Baihaqi, dan kitab-kitab induk yang lainnya. Di sini kita bisa membuat sampel dengan contoh riwayat dari Ibnu Hurairah. Di sini terbilang dalam sanadnya hadis ini sahih, yaitu tentang larangan untuk menjawab maupun mengucapkan salam kepada non-muslim. Dalam segi matan pun secara lafadz di sini baik, akan tetapi jika kita melihat tapi para ulama melihat adanya nas-nas yang lain yang bertentangan dengan isi hadis-hadis yang terkait pelarangan mengucapkan salam pada non-muslim. Seperti ada nas Al-Quran, yaitu An-Nisa ayat 86 yang berbunyi fa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha, yaitu apabila kita diberi penghormatan maka kita harus memberikan penghormatan yang lebih baik, atau setidaknya sepadan dengan hal itu. Terkait adanya nas ini, para ulama menyimpulkan bahwa bolehnya kita mengucapkan salam atau menjawab salam kepada non-muslim. Karena apa? Karena secara kualitas derajat Al-Quran lebih tinggi untuk hal ini. Dalam hal itu, seperti contoh, bila ada seorang yang dari non-muslim yang mengucapkan salam kepada kita dengan assalamualaikum, maka kita harus menjawabnya dengan waalaikumsalam. Meskipun dalam beberapa pendapat pendapat ulama, hal ini hanya kita diperbolehkan menjawab salam non-muslim dengan sepadan tanpa memberikan yang lebih baik. Seperti contoh, menambahkan kata warahmatullah, maka di situ tidak diperbolehkan. Terus ke materi yang kedua, yaitu puasa dan sholat pada pertengahan bulan Sya'ban. Di sini terdapat beberapa riwayat yang menerangkan tentang puasa dan sholat pada pertengahan bulan Sya'ban. Seperti ada At-Tirmizi, terus ada Ibnu Majah. Jika kita melihat dari sanadnya dari jalur Aisyah, terdapat
perawi yang dhaif, yaitu Hajjaj, orang yang tidak kuat, banyak kesalahan dan tadlis. Dalam jalur riwayat Abu Musa al-Asy'ari pun terdapat seorang perawi yang dhaif dan tidak bisa dipercaya. Nah, dalam segi sanad hadis ini hadis yang maudhu, cenderung maudhu, hadis palsu. Nah, dan yang perlu ditekankan dalam kemaudhuan ini yang adalah hadis-hadis yang adanya sholat khusus di pertengahan bulan Sya'ban. Karena secara historis puasa dan sholat amalan puasa dan sholat pertengahan bulan Sya'ban ini dimulai pada zaman tabi'in yang ada di Syam. Itu pun dengan atas dasar asar Israiliyat, bukan atas dasar hadis Nabi. Akan tetapi di sini kita bisa melihat para ulama memperbolehkan adanya puasa dan sholat pertengahan bulan Sya'ban ini dengan dasar bahwa meskipun ini terkategori hadis maudhu, kan tetapi dalam matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas hadis maupun Al-Quran. Jadi ulama memperbolehkan adanya puasa dan sholat pertengahan bulan Sya'ban. Di sini bukan berarti kita memperalihkan dari hadis dhaif menjadi hadis sahih, akan tapi ini sebagai bentuk fadhailul amal. Atas dasar itu di Indonesia pun puasa dan sholat pada pertengahan bulan Sya'ban ini tetap dilakukan. Dan yang ketiga ada materi mengenai perpecahan umat. Di sini bisa kita lihat ada beberapa kitab-kitab yang mencantumkan atau meriwayatkan hadis mengenai perpecahan umat seperti kitab Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan juga Musnad Ibnu Hanbal dan beberapa sanad yang lain. Seperti contoh ada riwayat dari Abu Daud yang mengatakan Rasulullah bersabda, golongan Yahudi akan terpecah menjadi 71 dan 72 golongan, dan Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Di sini umat Islam terpecah dengan jumlah yang paling banyak, yaitu 73 golongan. Dalam segi sanad hadis ini, menurut pendapat para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Tapi dari segi matanya, matan hadis ini secara lafadz baik, akan tetapi ada hal-hal yang bertentangan dengan mengapa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Seperti adanya para ulama menyebutkan pada surat Ali Imran, yaitu wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Di situ adanya larangan kita untuk berpecah belah. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa terpecah ini bukan dalam hal usuliyah, akan tetapi terpecah dalam hal furu'iyah. Dan yang masuk dan ada beberapa riwayat yang golongan yang lain adalah masuk neraka. Dalam hal ini masuk neraka bukan masuk neraka dalam seperti halnya orang kafir yang masuk orang kafir atau orang musyrik yang ada di neraka selama-lamanya, akan tetapi dalam hal furu'iyah mereka akan masuk neraka terlebih dahulu dan pada akhirnya juga akan masuk ke dalam surga.
Dengan adanya surat Ali Imran ya, yang wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu ila akhiri tersebut, para ulama di sini mencantumkan ayat tersebut untuk adanya persatuan umat, agar umat Islam tidak terpecah belah. Nah, dalam hal ini hadis ini tidak bisa langsung ditafsirkan secara tekstual, akan tetapi kita harus melihat adanya beberapa nas yang lain yang tidak sesuai dengan adanya hadis ini. Terus kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu dari tiga materi tersebut jelaskan pelajaran yang bisa diambil dan bisa diterapkan untuk kehidupan nyata. Dalam hal ini saya dapat menyebutkan beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu menghormati dalam hal kemanusiaan itu diperbolehkan. Terus ada yang kedua yaitu kita tidak boleh mengkafirkan saudara sama muslim dalam hal perbedaan amaliyahnya saja. Dan yang ketiga, kita dapat mengamalkan hadis yang cenderung dhaif akan tetapi tidak bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis sebagai bentuk fadhailul amal. Dan yang keempat ada, kita tidak boleh membedakan bentuk balasan penghormatan kita dengan alasan tidak seiman. Itu adalah hal yang bisa kita pelajari dari ketiga materi tersebut. Langsung saja ke ketentuan yang terakhir, yaitu paparkan satu hadis yang saya hafal. Di sini sebelumnya memang saya tidak hafal hadis ini, akan tapi setelah ini saya menghafalkan, yaitu saya mengambil hadis Iqtaraqatul Yahudi ala ikhda aw isnaini wa sab'ina firqah wa tafarraqat an-nasara ala ikhda wa isnaini wa sab'ina firqah wa tafarraq ummati ala salasi wa sab'ina firqah. Yang artinya hadis ini hadis mengenai perpecahan umat, yaitu golongan Yahudi akan terpecah menjadi 17 atau 72 golongan, dan Nasrani terpecah menjadi 17 atau 72 golongan, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Dalam hal yang bisa saya paparkan dalam adanya hadis ini tidak bisa dimaknai secara tekstual dan mentah-mentah tanpa adanya pemahaman yang berbeda dalam memahami hadis ini. Kita tidak bisa, kenapa umat Islam, umat yang baik, malah terpecah menjadi 73 golongan. Hal itu perlu dipertanyakan. Maka dalam hal ini, seperti yang mungkin yang saya sebutkan dalam materi yang lalu, para ulama menyebutkan adanya surat Ali Imran, yaitu wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu ila akhir, yang menyatakan bahwa kita itu tidak boleh berpecah belah. Dalam hal itu bisa kita simpulkan adanya pertentangan antara hadis ini dengan nas Al-Quran. Maka bisa disimpulkan bahwa perpecahan di sini bukan perpecahan yang dalam hal usuliyah, akan tetapi perpecahan dalam hal furu'iyah. Dan orang-orang yang masuk neraka pun bukan masuk neraka dalam seperti halnya orang-orang kafir yang masuk neraka selamanya, akan tetapi ini hanya sementara, yaitu masuk neraka dan akhirnya pun akan masuk surga. Baiklah, video ini saya buat, kurang lebihnya mungkin ini adalah keterbatasan pemahaman saya mengenai materi-materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.